Apa kabar saudara? Tak selalu senang, tak juga selalu sehat, namun kiranya pengharapan saudara kepada Tuhan tetap bertahan, bahkan semakin menguat setiap harinya. Di hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 ini, ada beberapa warga GPIB Jemaat Marturia Lampung yang beroleh anugerah pertambahan usia, yakni anak James Daniel, saudara Johan Sihombing, dan Bapak Yon Purnomo. Semangat merayakan hidup sebagai anugerah Tuhan, saudara. Kasih-Nya senantiasa menaungi sukacita saudara. Di program hari ini, Injil Markus pasal 4 ayat 21 hingga 23 akan menjadi perenungan bersama. Sebab itu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami tak hanya tertunduk dalam doa, tetapi juga kami merindu akan firman-Mu. Karena itu ya Bapa, perlengkapilah kami dalam hikmat-Mu, agar firman-Mu yang tertulis, yang hendak kami baca dan diberitakan ini menghidupkan nurani kami, serta menolong kami dalam memperbaharui hidup kami hari lepas hari. Dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 4 ayat 21 hingga 23 menyatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara terkasih, tak hanya pelita, alat atau benda penerang lainnya memang selalu diletakkan pada posisi yang lebih tinggi. Tujuannya supaya jangkauan pencahayaannya lebih meluas. Selayaknya posisi alat penerang tersebut, bagian Injil Markus hari ini tentang pelita mengajak kita mempertanyakan sekaligus meneliti diri kita, apakah yang menjadi penerang dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Sepakat dan serempak, kita akan berkata dengan pasti bahwa tentu saja firman Tuhan. Namun pertanyaan selanjutnya, di manakah firman Tuhan itu diletakkan? Di posisi tertinggi, terutama, ataukah dijadikan sebagai pelengkap? Sebab, jikalau pada posisi tertinggi atau terutama diletakkan, tentunya manusia tidak akan ada yang merasa tak nyaman bila firman Tuhan diberitakan. Tentu saja tidak akan ada yang pilih-pilih hanya untuk mendengar berita yang menyenangkan hatinya saja. Seringkali bagian yang tak menyenangkan, yang tak mendukung tindakan, di-skip dengan sengaja, bahkan dilewatkan begitu saja. Bukankah bagian Injil Markus hari ini di ayat 22 telah dengan terang-terangan mengatakan bahwa tujuan firman diberitakan, tujuan mengapa Alkitab berupaya kita pelajari hingga saat ini, ya, menyatakan, menyingkapkan segala hal yang tersembunyi. Setiap manusia, siapapun dia, pasti berkerinduan untuk mengerti firman Tuhan. Dengan berupaya berulang kali membacanya, bahkan bolak-balik dari Kejadian hingga Wahyu. Namun, apakah sungguh memahami? Untuk sungguh memahami, firman perlu diletakkan di tempat yang terutama dan yang tertinggi. Agar kala kita diperhadapkan pada situasi dan kondisi kehidupan yang sulit, yang tak nyaman, yang berbahaya, maupun pada kondisi yang gelap sekalipun, cahaya firman mampu menerangi setiap sudut diri, bahkan kehidupan kita. Amin. Mari menutup program hari ini dengan berdoa. Dalam syukur kami atas hari yang Kau percayakan lagi bagi kami untuk dijalani dan ditelusuri, ada terang firman-Mu yang mengawal kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, tolonglah kami agar muatan hidup yang ditanggungkan dan Engkau percayakan bagi kami hari ini dan seterusnya, tidak kami pakai untuk memudarkan cahaya firman-Mu itu, melainkan melaluinya segala perbuatan kami tersingkap dan diarahkan semakin hidup takut akan Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tetap terang saudara, mari juga menjaga kesehatan guna saling melindungi.